Di mitologi Nordik, para dewa tidak hidup untuk selamanya. Mereka tahu dunia ini akan hancur. Namun justru karena itu, mereka bertarung dengan cara yang berbeda. Bukan untuk menang selamanya, melainkan untuk berdiri tegak sampai akhir. Inilah 5 dewa terkuat dalam mitologi Nordik. 1. Odin, dewa segala dewa, penguasa takdir. Odin tidak terlahir sebagai dewa yang paling kuat. Dia menjadi kuat karena pengorbanan. Dia mencungkil satu matanya demi menukar penglihatan dengan kebijaksanaan. Dia menggantungkan dirinya sendiri di pohon dunia Yggdrasil selama 9 hari dan 9 malam, tanpa makanan, tanpa minuman, demi memahami rahasia rune. Odin bukan dewa perang yang haus darah. Dia adalah arsitek dari takdir. Setiap prajurit yang gugur, setiap jiwa yang masuk Valhalla, semuanya adalah persiapan untuk satu hari, Ragnarok. Odin tahu dia akan mati. Namun dia tetap berjalan ke arahnya. Karena bagi Odin, pengetahuan lebih penting daripada kehidupan. 2. Thor, palu penghancur, dunia Thor adalah kebalikan dari Odin. Jika Odin berpikir, Thor menghancurkan. Dewa petir ini tidak mengenal rasa takut. Setiap ayunan Mjolnir mengguncang langit dan bumi, raksasa jatuh. Gunung retak, petir menyambar tanpa ampun. Thor adalah pelindung Asgard dan mimpi buruk bagi Jotun. Dia tahu di Ragnarok dia akan membunuh Jormungandr, namun hanya bisa berjalan 9 langkah sebelum racunnya membunuhnya. Thor tidak mencoba menghindari takdir, dia menerimanya. Karena bagi Thor, mati setelah menang adalah kehormatan tertinggi. 3. Loki, kekacauan yang berjalan di antara dewa. Loki bukan pahlawan, bukan juga penjahat sepenuhnya. Dia adalah kesalahan yang dibiarkan hidup terlalu lama. Dengan lidahnya, dia memutar kebenaran. Dengan senyumnya, dia menanam kehancuran. Dari Loki lahir monster-monster akhir dunia, Fenrir, sang serigala pemakan dewa, Jormungandr, sang ular dunia, dan Hel, penguasa kematian. Loki tidak menghancurkan dunia dengan otot. Dia menghancurkannya dengan keputusan kecil yang salah. Ragnarok tidak dimulai oleh palu Thor. Bukan oleh tombak Odin. Ragnarok dimulai saat para dewa mempercayai Loki. 4. Tyr, dewa perang dan kehormatan. Tyr adalah dewa yang paling jujur. Ketika Fenrir tumbuh terlalu kuat, semua dewa ketakutan. Namun Tyr maju. Dia mengulurkan tangannya ke mulut monster itu. Bukan karena bodoh, bukan karena terpaksa, melainkan karena seseorang harus menepati janji. Ketika Fenrir menggigit dan merobek tangannya, Tyr tidak berteriak. Dia kehilangan tangannya, namun menyelamatkan dunia. Untuk sementara, Tyr bukan perang yang menang. Dia adalah perang yang berani membayar harga. 5. Freya, dewi perang, sihir, dan kematian. Banyak yang mengenal Freya sebagai dewi cinta dan kecantikan. Itu adalah kebohongan. Freya adalah dewi perang, penguasa sihir kuno Seider, dan pemilih jiwa. Setengah prajurit yang gugur tidak pergi ke Valhalla. Mereka masuk ke Folkvanger, wilayah Freya. Dia tidak bertarung dengan pedang, dia bertarung dengan takdir dan emosi. Raja jatuh karena pesonanya. Bangsa runtuh karena keputusannya. Freya tidak menghancurkan dunia secara langsung, namun tanpa dirinya, para dewa tidak akan pernah siap menghadapi akhir. Para dewa Nordik bukan dewa yang menjanjikan keselamatan. Mereka menjanjikan perlawanan. Mereka tahu dunia akan berakhir. Mereka tahu mereka akan mati. Namun sampai hari itu tiba, mereka memilih untuk bertarung. Inilah 5 dewa terkuat mitologi Nordik. Bukan karena mereka abadi, tetapi karena mereka menatap kematian tanpa mundur.